Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wa subhanaka la ilma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surat berikutnya. Yang masih bangunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Masuk ke masing-masing biasanya. Surah ini turun di Mekah. Diawali dengan beberapa sumpah yang mengajak manusia melihat alam sekitarnya dengan matahari agar dapat menuntun ke arah iman pada pencipta. Matahari dengan sinar paginya yang menyehatkan, bulan yang berwajah lembut, siang yang bernuansa dinamis, malam yang syahdu, langit yang luasnya tiada terbatas,
dan yang dapat dikelola sesuai kebutuhan manusia. Manusia yang dikarunia akal dan nurani mestinya tanggap dan peka terhadap yang berguna dan yang membahayakan. Namun banyak yang lebih tertarik kepada perbuatan yang merugikan, seperti yang dilakukan oleh kaum Samud yang dengan bangga melanggar tatanan Allah. Surat ini juga bersama dengan pola-pola surat Nabi ya, itu banyak yang dengan diawali dengan sumpah dengan benda-benda alam. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi. Wal qamari idza talaha, demi bulan kala ia mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha, demi siang bila menampakkan matahari. Wal laili idza yaghshaha, demi malam bila menutup matahari. Was-samai wa ma banaha, demi langit dan wal ardi wa ma qahaha, demi bumi dan penghamparan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi hati, jiwa dan ketanggihannya. Dan ketanggihan bahkan disebut sehingga menjadi canggih jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan kepada hati pilihan kejahatan dan baik. Qad aflaha man zakka, sungguh bahagia orang yang telah mensucikannya. Wa qad khaba man dassah, dan rugilah yang mengotori dan mencemari. Dan coba mana itu? Surah ini didahului sumpah dengan benda angkasa, seperti matahari dengan sinarnya, bulan dengan kelembutannya, siang serta malam yang terbentuk oleh peredaran benda-benda tersebut. Ditonjolkan langit yang nampak kokoh dan indah, juga bumi yang sangat ramah kepada penduduk, dan tak ketinggalan jiwa yang mengikuti dan mengarahkan perjalanan hidup manusia. Semua itu untuk menggugah perhatian peran pentingnya benda-benda itu bagi manusia. Dan memang manusia hidup tanpa benda-benda itu yang sengaja dicipta Allah. Oke, baik. Ini dengan nafsi wa masawa sama. Konsepnya masih sama dengan dulu, bahwa sumpah itu sesuatu yang sangat vital untuk benda-benda yang dijadikan objek sumpah, sesuatu yang tanpanya manusia itu tidak sempurna kehidupannya, atau bahkan mungkin tidak bisa menjalani kehidupan. Sumpah-sumpah sebelumnya, wawalidi wa walad, orang dan anaknya. Ada yang menafsirkan Ibrahim, tanpa orang tua tidak mungkin ada generasi. Kemudian di sini ada benda-benda yang dijadikan sebagai objek sumpah. Syamsi wa duha, di matahari dan sinar. Ini juga tidak mungkin manusia hidup tanpa matahari. Wal qamari idza talaha, demi matahari yang mengiringi matahari, demi bulan yang mengiringi matahari. Wal qamari ini juga sangat vital dalam kehidupan manusia, karena dengan dua benda itu yang saling, yang matahari tertutupi sinarnya dan seterusnya,
itu bisa terjadi siang dan malam. Wan nahari idza jalla, demi siang. Kalau tadi itu syams sebagai zat yang menyebabkan terjadinya, bukan sebenarnya sebagai proses yang menyebabkan terjadinya siang. Karena ada matahari yang tampak akhirnya menjadi. Jadi wasyamsi, kalau kita lihat polanya, wasyamsi wal qamari wan nahari wal lail. Itu kan polanya asyams dan cahayanya itu yang menampakkan, yang bisa menjadikan tampak siang. Wal qamari idza talaha, tetapi ketika bulan tadi mengiringi matahari, kemudian terjadilah malam karena menutup. Wal laili idza yaghsha. Jadi ini pola yang luar biasa indahnya juga dari sisi sebenarnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla, yang bila menampakkan matahari. Kalau dibaca wasyamsi wadduhaha di atas saja itu sudah akan tampak atau sudah akan terasakan bahwa di situ karena adanya matahari itu akan adanya. Kalau matahari tidak bersinar, berhenti bersinar, maka siang tidak ada, kan gitu ya. Di daerah kutub itu mungkin karena mataharinya sedikit, yang terjadi lebih banyak gelap, kan? Es. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha. Jadi pergantian siang malam, malam yang gelap, siang yang terang, itu jangan dianggap sebagai fenomena biasa. Kenapa dijadikan sebagai objek? Jangan dianggap sebagai fenomena biasa yang berlalu begitu saja. Kedinamisan siang hari, kelembutan kesunyian malam hari, itu hendaknya menjadi bahwa di situ ada mungkin di malam hari karena dengan kelembutannya itu kita bisa berpikir. Setidaknya waktu yang sangat baik untuk kita beristirahat, mempersiapkan energi untuk aktivitas keesokan. Sehingga aktivitas yang secara normali kita itu laksanakan memang semua aktivitas itu harus dilaksanakan di siang hari. Aktivitas itu hanya di siang hari, ya dunia berarti malam itu juga harus aktivitas, tapi aktivitas-aktivitas yang cocok untuk malam hari atau cocok untuk kondisi kita, ini harus kita pilih. Kalau kita pelajar ini memang cocoknya aktivitas banyak di siang hari, aktivitas siang hari malam kita gunakan untuk membalikan energi dengan cara beristirahat. Tapi kalau murni kita tidak beraktivitas atau dunia ini tidak ada yang beraktivitas di malam hari, ya berhenti juga. Karena tidak ada orang yang bekerja malam, tidak ada orang yang driver malam. Itu apa bisa? Dan itu bisa. Kalau semua kendaraan itu hanya siang hari, dia ya itu begitu Allah ciptakan dunia itu begitu. Walaili idza yaghsha was samai wa ma banaha, dan demi langit dan pembuatan langit dan tumbuh. Wal ardi wa ma taha, dan penghamparan. Kita diajak melihat matahari, melihat bulan, melihat siang, melihat malam. Kemudian kita diminta lagi melihat langit, diminta lagi melihat bumi. Jadi pandangan kita ini dipantul-pantulkan, dibolak-balikkan, digerak-gandakan ke atas, ke bawah, ke matahari, ke bulan, ke siang, ke malam. Itu fenomena-fenomena yang diminta untuk kita amati dengan tinggi.
Wa nafsi wa ma sawwa. Setelah itu, setelah melihat fenomena-fenomena luar tadi, lihatlah diri. Nah, gitu ya. Luar biasa. Setelah kita diminta untuk melihat fenomena alam semesta sebagai jagat besar, sebagai makro. Kemudian kita diminta untuk melihat diri kita sebagai mikro, sebagai alam kecil, mikrokosmos. Ya, ya di jiwa kita sendiri, dalam diri kita sendiri, baik yang jasadiyah maupun yang non jasadiyah. Diri kita ini kan ada dua itu, sifatnya jasadiyah maupun non jasadiyah. Jasadiyah jelas bukan tidak sama di tangan kita, mata kita. Yang non jasadiyah, yang rohani, ya kita bisa kita rasakan. Itu diminta manufsi wa masawa, demi jiwa dan kecanggihan, demi diri dan kecanggihan. Manusia itu sudah kita dengan sangat canggih. Bahkan Anda kalau pelajari apa itu jiwa, nafsu, diri manusia sendiri itu sangat tidak pernah berhenti, tidak pernah. Siapa itu manusia? Itu menjadi objek pembahasan filsafat dari zaman dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah berhenti. Manusia itu sebenarnya siapa? Kenapa manusia dibekali dikenal? Nustur dalam. Falhamaha fujuraha. Setelah kita diminta untuk memperhatikan alam semesta, kemudian diminta memperhatikan jiwa tadi, maka Allah sampaikan berita penting. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan kepada manusia itu dua pilihan. Pada hati manusia itu dua pilihan, fujur dan takwa. Sudah begitu, bahatainah najdain, sama dengan yang kemarin, bentangkan dua. Kita harus pilih. Kemarin kita sampaikan di akhir ayat itu, kehati-hatian dalam memilih jalan hidup. Yang jalan hidup itu tidak harus kita manai nanti yang kita setelah tahu kita pelan. Karena hidup kita ya saat ini. Anda itu mau ikut kajian atau tidak ikut kajian itu pilihan. Tetapi pilihan itu akan menentukan itu hanya kecil. Kelihatannya hanya kecil. Tapi bisa jadi ini yang justru akan membentuk kalian. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, ini sudah manusia itu punya kecenderungan kepada itu. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang telah mensucikannya. Karena dengan begitu dia akan bisa memilih jalan yang takwa tadi dengan lebih terang, lebih mudah, lebih terlihat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan rugilah yang mengotori dan mencemarakan. Kita baca secara khusus disebut jiwa yang sangat canggih diciptakan, yang diharapkan dapat dibina dengan baik sehingga mampu memimpin hidup manusia ke arah yang dikehendaki pencipta. Jiwa manusia merupakan rahasia ketuhanan yang sangat besar, yang sejak lama dipelajari dan diteliti, namun rahasianya belum tersingkap seluruhnya. Jiwa manusia rahasia ketuhanan. Selalu nakal angeru Qul wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sepanjang itu roh itu ya. Ada kitab yang apa itu bahas tentang roh. Sampai itu. Oh, jadi yang panggilan tadi teringat di depan.
Dan bagi mereka yang hatinya ada kesediaan untuk beriman akan mengakui kebesaran Allah. Dan selanjutnya akan menjadi petunjuk dalam menemukan jalannya. Hidupnya akan tenang dan tentram karena iman dan kepasrahannya kepada yang maha benar. Ya. Yang disebut jiwa aflaha man zakkaha itu yang nanti akan dikoneksikan dengan al-fajr akhir itu. Ya ayyatuhan nafsul wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang sangat dengan segala ketanggihan itu. Walamaha fujuraha wa taqwaha, ambilkan kepadanya sifat fujur dan takwa. Nah, nanti ketika itu sudah terbina dengan baik, qad aflaha man zakkaha, itu di akhirnya akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsu. Jadi memang ayat itu sebenarnya harus kita pahami seperti puzzle. Ayat-ayat Quran yang banyak di Quran itu, jumlahnya 6 ribuan lebih, itu memang tidak bisa kita pahami secara tunggal. Terlebih harus kita kait-kaitkan seperti puzzle. Kalau kita memahami satu ayat yang tanpa dikaitkan dengan beberapa ayat lain, itu akan tidak utuh. Seperti puzzle yang bergerak, kemudian kita satukan. Ini kaitannya dengan ini. Luar biasa Quran. Dan sengaja memang terkadang terkesan diulang-ulang. Tapi diulang-ulangnya juga tidak membosankan, karena selalu ada makna. Allah menerangkan tingkat kecanggihan jiwa yang hanya untuk makhluknya manusia saja. Dengan jiwanya ia dapat mengetahui yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Mengetahui yang dapat memberi guna dan membahayakan dirinya. Kemampuan ini ada sejak kecil dan berkembang sejalan dengan meningkatnya akal dan pengetahuannya. Seorang anak yang lahir bawa jiwa yang masih utuh unsur-unsurnya, tidak ada watak atau perangai yang diwariskan oleh pendahulu. Setelah lahir, maka lingkungan terutama bapak ibunya yang memberi corak. Semua bayi itu pasti polos. Tidak ada bayi lahir langsung menjadi kriminal, kan nggak ada. Meskipun bapaknya itu kriminal, tidak ada bayi lahir langsung jadi kriminal, itu pasti polos. Wajahnya ya menyenangkan semua, bayi itu wajahnya menyenangkan, dilihat menyenangkan. Itu watak dasarnya itu baik. Manusia itu tidak diciptakan watak dasarnya itu baik. Unsur utama bentuknya itu baik. Sehingga sejahat-jahatnya orang itu masih punya hati. Ini yang kita tidak boleh, ini yang kemudian kita tidak boleh menghakimi seseorang itu hanya keburukannya saja. Ada orang yang tidak baik karena perilakunya yang muncul atau tampak di permukaan. Tetapi bisa saja yang kita lihat itu hanya karena kita yang kita hanya bisa menghukumi yang bersifat lahir, sedangkan yang mengetahui yang bersifat batinnya itu asrar itu hanya Allah. Maka dengan dasar itu yang paling utama itu adalah kebaikan sangka kita kan gitu. Jadi watak dasar manusia intinya baik. Maka kalau ada yang nampak di permukaan tidak baik, itu ya kita harus belokkan bahwa dia sebenarnya baik. Karena itu yang akan membentuk cara pandang kita dan citra dia di hadapan ibu. Dan cara pandang kita akan menentukan cara sikap. Ini saya kira hal penting yang bisa kita maknai dan bagaimana kita memahami nafsu, saya kira itu kita
Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Baik.